Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di Edukasi dan Motivasi Channel. Kita masih membahas bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat bulat. 2 dikali 2 sama dengan 4. Setuju? Tentu setuju, ya kan? Tidak ada yang 2 kali 2 hasilnya 5. Ya, karena ini sudah hasil kesepakatan dan tentu kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Maka hasilnya 4. 2 dikali 2 dikali 2. Ya, yang tadi sudah ada 2, ya kan 4, tinggal dikali 2 lagi. Jadi hasilnya 8. Ada 3 bilangan yang berulang di sini. Ya, 2 kali 2 kali 2. Terus juga ada 3 dikali 3 kali 3. Hasilnya 27. Ada 10 kali 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 10.000. Jadi apa sih hubungannya hal ini dengan bilangan berpangkat? Nah, dalam matematika ini ada hubungannya. Dan sudah dibuat kaidah dalam hal ini. Tentunya pada bilangan bulat. Kaidahnya seperti ini. Yaitu ketika A dikali A sama dengan A pangkat 2. Ya, A dikali A jadi A pangkat 2. Lihat di sini dapat 2 hal, di mana yang pertama adalah keduanya adalah huruf A, ya, bukan huruf B, dan tidak ada yang berbeda hurufnya. Terus kemudian ketika 2 huruf yang dikalikan, maka dia akan menjadi sebuah pangkat, ya. A kali A sama dengan A pangkat 2. Cara baca seperti itu. A pangkat 2. Ini bukan bentuk pecahan ya. Dia bentuknya ada di atas nih. Nah, cuman ini diperbesar jadi seperti kelihatan bentuk pecahan. Tapi sebetulnya ini adalah ada di atas. Tapi sebetulnya ini ada di atas. Seperti itu. Lanjut lagi. A dikali A kali A sama dengan A pangkat 3. Nah, coba kita identifikasi dari 2 rumus umum ini. Ya. Kita lihat adalah banyaknya faktor. Lihat di sini yang pertama ada A-nya. A-nya sebanyak 2. 2 faktor ini dijadikan sebagai pangkat. Jadi A pangkat 2. Begitupun dengan yang ini. Karena A-nya ada 3, maka A pangkat 3. Coba kita aplikasikan pada contoh yang sudah tadi kita bahas. Ketika 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti kalau dibuat perpangkatan, maka dia bentuknya menjadi 2 pangkat 2 ya. Berarti yang kedua apa nih? Yang kedua. Kita lihat faktornya. Faktornya ada 1, 2, 3. Berarti otomatis jadi 2 pangkat 3. Lanjut. Yang selanjutnya berarti 3 dikali 3 kali 3. Ada berapa faktor? 1, 2, 3. Ada 3 sebanyak 3 faktor. Maka kalau diubah jadi bentuk perpangkatan dia menjadi 3 pangkat 3. Kalau yang 10 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Sampai sini dapat dipahami ya. Bentuk bilangan berpangkat bulat. Nah, jadi apa sih bilangan berpangkat bulat itu?
Jadi bilangan berpangkat adalah perhitungan kelipatan bilangan yang berulang. Ya, definisinya adalah seperti itu. Kemudian dapat juga disimpulkan bahwa ketika A dikali A dan seterusnya, ya, titik-titik ini dan seterusnya berapapun itu, terus kemudian dikali A diakhiri dengan A lagi, sama dengan A pangkat N. N-nya itu banyaknya faktor yang ada di sini. Dan ingat, dia harus A, ya, atau wajib, kudu, mesti, harus, dia itu bilangannya sama. Bilangannya sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dibuat pangkat. Contoh, ya, di sini contoh, misalkan 2 dikali 2 dikali 3. Di sini Bapak mau buat ini jadi bentuk perpangkatan. Ya, bisa nggak ini jadi 2 pangkat 3? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Kita lihat di sini 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Ya, kita cocokkan. Sedangkan kalau ini kan 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12. Lebih, ya kan? Jadi tidak bisa kita anggap angka 3 ini menjadi angka 2 karena bilangannya berbeda, sehingga kalau mau dibuat perpangkatan hanya ini, ya kan, 2 pangkat 2 terus kemudian dikali 3. 3-nya tidak perlu dibuat pangkat, ya. Dan juga kaidah selanjutnya, ketika dia hanya satu faktor, ini kan satu faktor ya, 3 ya, tidak perlu ditulis 3 pangkat 1. Walaupun sebenarnya ini adalah 3 pangkat 1. Ya, tidak perlu ditulis angka satunya. Jadi cukup 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika bilangannya berbeda, dia tidak bisa ikut sebagai perpangkatannya karena hasilnya berbeda. Dapat dipahami dengan baik ya. Kita lanjut. Sekarang masuk ke pangkat bulat negatif. Kalau tadi pangkat bulat positif, ya, tidak ada tanda-tanda negatifnya. Sekarang pangkat bulat negatif. Di sini Bapak mencoba mengurutkan dari 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat min 2. 2 pangkat 3 tadi sudah dicari, yaitu 8. Selanjutnya 2 pangkat 2 berapa? 4, 2 pangkat 1, 2. Maka 2 pangkat 0 berapa? Ya kan, pertanyaan selanjutnya seperti itu. Tentunya ketika melihat seperti ini kan termasuk bilangan berurutan ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai garis bilangan, ya, garis bilangan yang kanan positif, ya kan, ke kiri negatif. Coba kita buat di sini, kita mulai dari 3 sampai min 3. Ya, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Semakin ke kiri, ya kan, dia semakin berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau semakin ke kanan berarti semakin bertambah. Lihat di sini angkanya dari 8 ke 4, dia kan berkurang. Berkurang berapa? Selisihnya 4, ya kan? Ini juga berkurang 2. Tentu ini juga berkurang nih. Ini juga berkurang, ini juga berkurang. Berapa berkurangnya? Ya, tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa berkurangnya. Nah, perhatikan di sini. Dari 8 ke 4. Ya. Tadi yang ini 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Dengan 2 dikali 2. Berarti kan 2-nya
hilang 1 ya. Yang tadinya 3 pindah ke 2 pangkat 2 berarti 2-nya berkurang 1. Atau dapat dibahasakan bahwa dia dibagi sama 2. Ya 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya kan? 8 dibagi 2 hasilnya 4. Begitupun dengan yang ini. 4 dibagi sama 2 hasilnya 2. Berarti yang ini gimana? Tentu kita tahu. Berarti polanya sama nih. Ya kan? Sama-sama dibagi 2 juga nih. Nah. Ya kan? 2 dibagi 2 berapa hasilnya? Ya, iya, betul sekali. Hasilnya adalah 1. Begitupun selanjutnya ya. Berarti dibagi 2 seterusnya. Yang ini 1. Terus 1 dibagi 2 berapa? Iya, setengah atau 1/2. 1/2 dibagi 2 berapa? Iya, 1/4. Seperti itu. Nah, dari hal ini kita dapat mengetahui beberapa hal yang tadinya belum kita ketahui, yaitu dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat min 2. Nah, kita akan bahas hal ini. 2 pangkat min 2 berarti sama dengan ya 1/2 pangkat 2. Ya enggak? Ya kan? Karena kan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Jadi kelihatan di sini bedanya ketika dia pangkatnya negatif. Ya berarti kalau misalkan kita mau buat dia jadi positif, kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Atau ketika dia bentuknya seperti ini, 2 pangkat min 2, berarti hasilnya adalah 1/4, di mana 1/4 adalah 1/2 pangkat 2. Contoh lain seperti ini, 4 pangkat min 3. Berarti berapa? 4 pangkat min 3. Nah, jadi 1/4 pangkat 3. Atau 1/64. Kesimpulannya, ya nih, kesimpulannya ketika A dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Ya, semua yang dipangkatkan dengan 0, dia hasilnya 1. Semua yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Ya. Tidak hanya 2 pangkat 0 hasilnya 1, tapi misalkan 3 pangkat 0, maka dia hasilnya 1. 100 pangkat 0, dia hasilnya 1. Min 22 pangkat 0, dia hasilnya adalah 1. Ya, berapapun ketika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Terus kemudian kesimpulan selanjutnya adalah ketika A dipangkatkan dengan min N, maka bentuknya berubah menjadi 1/A pangkat N. Ya, di sini lihat perubahannya. Dapat dipahami ya? Semoga dapat memahaminya dengan baik mengenai pangkat bulat negatif ini. Lanjut masuk ke sifat bilangan berpangkat. Dalam bilangan berpangkat itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa saja sih? Kita lihat dan kita bahas di sini. Yang pertama, ketika A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, tentunya A-nya ini harus sama atau bilangannya harus sama. Namun dengan pangkat yang berbeda. Kita lihat contohnya di sini 2 pangkat 4 dikali 2. Ya berarti kan 2 pangkat 4 ditambah 1. Berapa? Iya betul. Jadi 2 pangkat 5. Lanjut. Ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 berarti
4 pangkat 3 tambah 3, yaitu 4 pangkat 6. Selanjutnya, bagaimana kalau yang seperti ini? Ada 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 3. Berapakah hasilnya? Ya kan? Sama ya. Seperti kaidah yang pertama pada bilangan berpangkat, ketika dia bilangannya berbeda, maka tidak bisa dipangkatkan. Begitu juga dengan yang ini. Berarti 5 dikali 3 pangkat 2 tambah 1. Ya, yang 3 pangkat 2 dan kali 3-nya saja yang bisa digunakan sifat bilangan berpangkat ini. Jadi 5 dikali 3 pangkat 3. Lanjut, sifat selanjutnya. Ada A dikali B dipangkatkan dengan N. Ya, cara baca seperti itu. A dikali B dipangkatkan dengan N. Dia ada dalam kurung yang sama. Maka yang di dalam ini kita pangkatkan dengan N keduanya. Ya, jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Kita lihat contohnya. Di sini kita lihat bagaimana sifat bilangan berpangkat ini diaplikasikan ke dalam soal. Ya, seperti ini. 3 dikali 5 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sama-sama dipangkatkan dengan 2. Contoh selanjutnya. Nah, ini berbeda dengan yang atas ya, yang tadinya perkalian, ini penjumlahan. Nah, Bapak mau memberitahu terlebih dahulu dalam kasus ini, ya, di sini Bapak hanya memberikan bagaimana cara penggunaan sifat bilangan berpangkat ini. Ya. Dalam kasus yang pertama ini sebenarnya bisa kita kalikan. Ya, 3 dikali 5 itu bisa kita kalikan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Ya, atau 15, ya kan, jadinya 15 pangkat 2. Itu hasilnya akan sama seperti ini. Jadi terserah kalian mau dikalikan terlebih dahulu atau dibuat seperti ini. Ya, untuk sifat yang ketika dia bilangan bulat. Tentunya ini ada kaitannya nanti. Ya, berkaitan juga sama nanti yang akan kalian pelajari. Ada namanya aljabar. Itu akan berpengaruh. Ya, ketika dia bentuknya aljabar, maka ini akan digunakan. Sifat bilangan berpangkat ini akan digunakan. Nah, kita lihat di sini 3 ditambah 5 dipangkatkan dengan 2. Apakah bisa menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2? Ini jawaban yang kurang tepat ya. Di dalamnya saja udah penjumlahan, ya kan? Kenapa kita harus menjadi perkalian kan hasilnya? Ini kurang tepat. Maka yang lebih tepat adalah seperti ini. Dijumlahkan terlebih dahulu baru dipangkatkan. 3 tambah 5 kan 8. 8 dipangkatkan dengan 2. Maka ini yang lebih tepat. Bagaimana jika kasusnya seperti ini? Ya, yang di dalamnya sudah sama-sama dipangkatkan dengan 2. Apakah hasilnya bisa kita kalikan dulu baru kemudian pangkatnya dijumlahkan juga? Ini tidak bisa seperti ini ya. Ini kurang tepat. Cara penyelesaiannya kurang tepat. Maka yang lebih tepat seperti apa? 3 pangkat 2 kita pangkatkan terlebih dahulu, maka hasilnya 9. 5 pangkat 2 berarti 25. Ini yang lebih tepat. Ya, karena hasilnya akan berbeda antara 15 pangkat 4 dengan 9 kali 25.
itu hasilnya akan berbeda dan membuat jawaban kalian menjadi salah. Sifat bilangan berpangkat selanjutnya, poin ketiga, ketika A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian dengan bilangan yang sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Begitu juga ketika dia bentuknya pecahan. A pangkat M per A pangkat N. Itu bentuknya sama seperti pembagian. Oke, jadi A pangkat M dikurang N. Bagaimana contohnya? Kita langsung masuk ke contoh. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 dikurang 2. Berapa hasilnya? Yaitu 1. Atau 3 pangkat 0 ya. 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 5. Maka 5 pangkat 10 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. 6 pangkat 8 dibagi atau per 6 pangkat 5. Berarti 6 pangkat 8 dikurang 5. Yaitu 6 pangkat 3. Sampai sini dapat dipahami dengan baik ya. Sifat bilangan berpangkat. Lanjut. Contoh selanjutnya adalah 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5. Ya, berarti tetap kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang ini. Maka 5 pangkat 2 dikurang sama 5. Hasilnya negatif. Kalau dia negatif seperti ini, tadi sudah kita bahas, kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Ini sifat yang terakhir, ketika A dipangkatkan dengan M, terus kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka itu dikali hasilnya. Ya, hasil perpangkatannya dikalikan. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4, maka 4 pangkat 2 dikali 4. Maka hasilnya 4 pangkat 8. Contoh selanjutnya, 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Ya, maka hasilnya jadi 3 pangkat min 2 dikali 4. Berapa? 3 pangkat min 8. 7 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 2. Maka 7 dikali min 2 yaitu 7 pangkat min 6. Ya, jadi satu sama lain saling berkaitan operasi bilangan bulatnya antara positif, negatif, dan kemudian perkalian dan pembagian. Jadi saling berkaitan, jadi bisa kita gunakan dan manfaatkan satu sama lain. Terakhir, contohnya adalah 8 pangkat min 3 dipangkatkan lagi dengan min 2. Ya, berarti sama dengan 8 pangkat min 3 dikali min 2, yaitu 8 pangkat 6. Belajarlah sampai dirimu lelah dan bermainlah sewajarnya. Ya, ini kata-kata motivasi dari Bapak. Jadi kalian belajarlah sampai diri kamu lelah, ya. Dan juga bermainlah sewajarnya. Jadi bisa menyeimbangkan antara bermain dan belajar. Ya, kalau bermain sampai sewajarnya aja lah. Jangan sampai larut malam, atau ketika dipanggil sama orang tua jangan sampai mengulang 3 kali panggilan tersebut. Ya, itu sudah tidak wajar. Ya, karena ketika dipanggil sekali, 2 kali, sampai 3 kali, berarti tandanya tidak mendengarkan. Ya, tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Jadi boleh bermain tapi hanya sewajarnya. Ya, tapi kalau belajar diharapkan bisa sampai dirimu lelah. Ya, sampai matanya lelah gitu kan, itu boleh istirahat terlebih dahulu.
Ya, karena ketika kalian belajar, kalian dapat menuntut ilmu dan banyak hal yang dapat diterima dan juga lebih mengembangkan otak. Tapi ketika bermain, otaknya menjadi dingin, ya. Kenapa? Karena tidak digunakan semestinya. Justru malah membuat sebuah kerusakan di dalam otak ketika sudah tidak wajar. Demikian, ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.